Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Weniarti, saya mahasiswa YIN Pontianak dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah skripsi yaitu dengan judul penelitian Pengaruh minat baca terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 5 SD di Desa Pager Gunung, Kabupaten Pemalang tahun ajaran 2013-2014, yang mana variabel bebas atau variabel X-nya yaitu merupakan minat membaca dan variabel terikat atau variabel Y-nya yaitu prestasi belajar PKN dengan jenis penelitian ex post facto. Nama peneliti yaitu Arso Widyasmoro, asal perguruan tinggi yaitu Universitas Negeri Yogyakarta dengan tahun terbit 2014. Nah, baik, langsung saja kita beralih kepada latar belakang dari skripsi tersebut, yang mana berdasarkan informasi petugas perpustakaan dan pengamatan pada perpustakaan di SD Negeri 4 Pager Gunung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, itu siswa kurang antusias dalam memanfaatkan sarana di perpustakaan. Nah, kurangnya pihak sekolah dalam mensosialisasikan sarana perpustakaan dan memotivasi budaya membaca pada siswa bisa menjadi sebab rendahnya minat membaca siswa. Pelajaran PKN ini sering dianggap sebagai pelajaran yang membosankan dan lebih terkesan hanya menghafal teori karena jarang dipraktikkan, sehingga siswa pun merasa malas untuk membaca buku pelajaran PKN. Minat baca yang rendah ini akan berpengaruh pada rendahnya tingkat pengetahuan dan wawasan siswa. Siswa yang mempunyai intensitas membaca yang tinggi akan memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan yang luas. Karena dengan membaca, seorang siswa dapat memperoleh informasi. Semakin banyak membaca, maka akan semakin banyak pula informasi yang diserap. Nah, menyadari akan manfaat minat membaca dan diperkirakan akan meningkatkan prestasi belajar, membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Minat Baca Terhadap Prestasi Belajar PKN Siswa Kelas 5 SD di Desa Pager Gunung, Kabupaten Pemalang, tahun ajaran 2013-2014. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar dari data pra-penelitian dari skripsi yang saya review. Nah, selanjutnya kita beralih kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang mana di sini terdapat satu rumusan masalah dan juga satu tujuan penelitian. Nah, menurut saya rumusan masalah yang diajukan sudah sesuai dengan judul skripsi yang diajukan, begitupun dengan tujuan penelitiannya. Selain sesuai, rumusan masalahnya pun singkat, padat, dan juga jelas, seperti itu. Baik, nah kita beralih ke manfaat penelitian, yang mana pada manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan juga manfaat praktis. Nah, menurut saya manfaat penelitian tersebut sudah sangat baik dan sesuai dengan judul skripsi, karena selain terdapat manfaat teoritis, terdapat juga manfaat bagi peneliti, bagi guru, dan juga bagi siswa, seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke landasan teori, yang mana ini merupakan terdapat teori yang dikaji, subteori, dan juga sumber kutipan. Menurut saya, landasan teori atau kajian pustaka dalam penelitian ini sudah sangat baik dan lengkap, apalagi ditambah dengan sumber kutipan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke kajian penelitian relevan, yang mana penelitian yang relevan dengan penelitian ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Siti Khotijah dengan judul Pengaruh Minat Baca Cerita Anak dan Intensitas Menonton Film Anak Terhadap Kemampuan Mengarang Siswa Kelas 5 SD Negeri Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta tahun ajaran 2010-2011. Nah, penelitian tersebut menggunakan desain penelitian ex post facto dengan pendekatan kuantitatif. Nah, selain itu, penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh Ahmad Kurniawan dengan judul Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Games Tournament bagi siswa kelas 5 SD 33 Terban, Bantul. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas berkolaborasi dengan guru kelas 6. Nah, pada skripsi kali ini sudah sangat baik karena terdapat kajian penelitian relevan
sehingga peneliti dapat menambah atau memperdalam teori yang ingin dibahas dalam kajiannya, serta dapat mengevaluasi kekurangan maupun kelebihan penelitian terdahulu supaya dapat diperbaiki dan menghindari plagiarisme seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu adalah kerangka berpikir. Nah, ini merupakan gambar dari kerangka berpikir skripsi yang saya review. Menurut saya, kerangka berpikir ini sangat baik karena mudah untuk dipahami, apalagi ditambah dengan struktur bagan yang menggambarkan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar PKN. Nah, saya rasa ini sudah cukup baik. Baik, selanjutnya yaitu adalah pendekatan dan jenis penelitian, yang mana pendekatan penelitiannya yaitu adalah kualitatif dengan jenis penelitian ex post facto, yang mana di samping ini merupakan gambar yang menunjukkan pendekatan penelitian pada skripsi yang saya review. Baik, selanjutnya yaitu adalah setting penelitian, yang mana tempat penelitiannya yaitu di Desa Pagar Gunung, Ulu Jami, Pemalang. Penelitian diadakan pada seluruh SD di desa tersebut yang merupakan institusi yang melaksanakan kegiatan pendidikan untuk satuan kurikulum SD. Terdapat 5 SD di Desa Pagar Gunung, yaitu SDN 1 Pagar Gunung, SDN 2 Pagar Gunung, SDN 3 Pagar Gunung, SDN 4 Pagar Gunung, dan SDN 5 Pagar Gunung. Sedangkan waktu penelitiannya, yaitu penelitian dilaksanakan pada semester 2 tahun pelajaran 2013-2014. Penelitian dimulai tanggal 17 Maret 2014 dan berakhir pada 25 Maret 2014, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu adalah populasi dan sampel, yang mana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 SD di Desa Pagar Gunung, Ulu Jami, Pemalang yang berjumlah 133 siswa dan terbagi dalam 5 sekolah. Nah, dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan rumus William G. Cochran. Nah, hasil perhitungan dari jumlah populasi 133 siswa diperoleh ukuran sampel sebanyak 97,94. Nah, dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengambil sampel sesuai dengan jumlah sampel dari hasil perhitungan tersebut karena jumlah siswa di setiap sekolah dasar tidak memenuhi. Nah, peneliti mengambil sampel sebanyak 100 siswa dari 5 sekolah dasar. Pengambilan sampel sebanyak 100 ini dikarenakan untuk mengantisipasi apabila pada saat penelitian terdapat siswa yang tidak hadir. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, yang mana populasi dibagi menjadi 2 berdasarkan jenis kelamin. Kemudian pada setiap kelompok diurutkan menurut alfabetis. Nah, setiap siswa yang memiliki kelipatan 5 pada setiap kelompok dieliminasi. Kemudian akan tersisa 105 siswa. Kemudian daftar tersebut diurutkan kembali secara alfabetis pada masing-masing kelompok. Pada daftar kelompok yang baru ini, setiap siswa yang memiliki nomor urut 20 dan kelipatannya akan dieliminasi, sehingga akan diperoleh ukuran sampel yaitu 100 siswa. Nah, adapun teknik dan instrumen pengumpulan datanya, yaitu teknik pengumpulan datanya terdapat kuesioner dan juga tes hasil belajar. Sedangkan instrumen atau alat pengumpulan datanya yaitu lembar kuesioner dengan soal tes seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adalah validitas dan reliabilitas. Untuk yang pertama yaitu terdapat uji validitas instrumen, yang mana uji validitas adalah suatu alat yang menunjukkan seberapa jauh suatu instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi ukurnya. Ari Kunto mengatakan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Validitas dalam penelitian ini merupakan jenis validitas isi. Sugiono, untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Untuk menguji validitas instrumen, minat membaca dan prestasi belajar PKN dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi produk momen. Setelah butir pernyataan dinyatakan valid dari segi konten oleh dosen ahli dan guru pembimbing,
30 butir kuesioner dan 30 butir soal tes PKN itu diuji coba pada 24 siswa kelas 5 SD Negeri Tasik Rejo. Nah, dalam hal ini, skor butir dianggap X dan skor total dianggap Y. Angka korelasi tiap-tiap butir sebagai hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel pada taraf signifikan 5% dan N sama dengan 24. Butir item dikatakan valid jika RXY lebih besar sama dengan R tabel. Dari tabel diketahui angka korelasi 0,404. Dengan demikian, jika koefisien korelasi dari suatu butir kurang dari 0,404 dinyatakan gugur. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian, butir tersebut tidak digunakan sehingga jumlah butir item pertanyaan yang dapat digunakan adalah 28 pernyataan. Hasil dari perhitungan validitas ini tidak mempengaruhi konstruksi dan kesemua aspek dalam kisi-kisi instrumen penelitian terpenuhi. Dalam hal ini berarti tidak ada aspek yang hilang atau gugur. Sedangkan pada item soal diperoleh butir 4 dan 24-nya gugur. Begitu pula pada soal tes ini, hasil dari perhitungan validitas ini tidak mempengaruhi konstruksi dan kesemua aspek dalam kisi-kisi instrumen penelitian terpenuhi atau terwakili. Nah, sedangkan untuk uji reliabilitas, instrumen selain harus valid, instrumen juga harus memenuhi standar reliabilitas. Suatu instrumen dikatakan reliable jika dapat dipercaya untuk mengumpulkan data penelitian. Suharsini Arikunto menyatakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah cukup baik. Nah, suatu hasil pengukuran dapat dikatakan reliable jika alat pengukur tersebut dapat dipercaya, sehingga mendapatkan hasil yang tetap dan konsisten. Dalam menghitung reliabilitas instrumen, peneliti menggunakan rumus Cronbach-Alpha. Nah, rumus Cronbach-Alpha ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya berbentuk skala. Rumus reliabilitas menggunakan rumus Cronbach-Alpha dari instrumen kuesioner dan instrumen soal yang dianalisis dengan bantuan jasa komputer program Anates versi 4.0.5. Maka hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,89 untuk instrumen kuesioner dan 0,89 untuk instrumen soal. Nilai terletak pada 0,800 sampai dengan 1000. Nah, sehingga dapat disebutkan nilai reliabilitas tinggi. Nah, menurut Sugiono, suatu instrumen yang dinyatakan reliabilitas koefisien reliabilitas minimal 0,6. Nah, menurut saya ini sudah sangat baik karena pada skripsi ini terdapat uji validitas, yaitu validitas isi dan juga terdapat uji reliabilitas. Nah, sehingga instrumen tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan seperti itu. Baik. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah teknik analisis data, yang mana teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu minat membaca dan prestasi belajar PKN. Minat membaca merupakan variabel bebas, sedangkan prestasi belajar PKN merupakan variabel terikat. Nah, teknik analisis data digunakan untuk mengetahui sejauh mana kecenderungan minat membaca terhadap prestasi belajar PKN siswa kelas 5 SD di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.